Baca ta'awuz minimal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup kepala. Pakai tutup kepala. Enggak ada handuk baskom tumbi dandang itu tutupkan. Iya. Mesti ditutup. Kalau enggak ditutup, setan naik di atas berak di kepala kita. Maka otaknya kotor di kamar mandi. Lagi anak lajang nih kan. Kotor, Pak. Mesti ditutup. Ada handuk, masukkan. Ada dandang, gini aja bikin. Oke lah kaya. Gitu, ternyata dikubur harta pun gak ditanya. Hei Ustaz Sahriaman, kau mati kelaparan atau kekenyangan? Gak ditanya. Rusaknya hari ini kita. Jadi kita supaya kuat iman kita, Pak. Jangan kita malas kita. Kami aja walaupun mamak kami bukan ahli agama, anaknya alhamdulillah 5. Semua wajib sholat. Siapa yang gak sholat? Rotan bagian, bertahu kau katanya. Walaupun aku mantan pendeta, rajin anakku sholat, jangan kayak mamaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala Allah ta'ala wal ayati ukhra. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati ahli musibah di rumah ini, Bapak dan Ibu. Kami hormati alim ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, para umaro, Bapak Ibu hadirin baik di kursi maupun di bawah. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, walaupun dalam keadaan berduka, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita syukuri adalah nikmat keimanan. Apakah kita hari ini beriman? Jawabannya beriman. Setiap perbuatan baik kalau tidak dilandasi dengan iman, maka tidak terlaksana. Dan sebaliknya, ketika orang yang berbuat maksiat, berbuat zina, main judi, dan lain sebagainya, tentu mereka tidak beriman. Maka mereka sanggup melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat hidup. Kita baru dengar keluarga kita, orang tua kita, malam hari ini dia mengalami detik-detik malam pertama di alam barzah. Jadi kita bagi yang hidup, jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa sombong. Apa kata Buya Hamka? Hei manusia, kau diciptakan dari tanah, kau berjalan di atas tanah, warna kulitmu warna tanah, kau makan dari hasil tanah, kau balik ke dalam tanah. Maka jangan kita bersifat langit. Adapun harta yang diberikan Allah adalah titipan. Adapun pangkat yang diberikan Allah adalah titipan. Suatu masa di mahkamah Tuhan akan diminta pertanggungjawab apa yang kita miliki. Baju kita ditanya, Pak. Dari mana kau beli baju? Apakah dari uang haram? Apakah dari jual sabu kau? Ditanya. Jadi untuk itu kita yang hadir hari ini bersyukur. Hari ini umur kita mungkin sudah lanjut, lewat dari umur Nabi, tapi masih diberikan
Itu bertanda Allah masih sayang kepada kita. Banyaklah kita bertobat. Manusia tidak ada orang yang tak bersalah. Semua kita bersalah. Cuman orang yang baik bukan orang yang tak pernah berbuat salah. Orang yang baik adalah ketika dia berbuat salah, dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Itulah orang yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup dan pasti kita semua akan mati. Karena mati ini musibah. Quran bilang mati adalah musibah. Setiap orang yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Hari ini orang tua kita duluan. Mungkin besok giliran kita. Siapa bisa jamin besok hidup? Enggak ada yang bisa jamin. Sebab hari ini sudah banyak mati mendadak. Pagi dia masih belanja di pasar, sorenya sudah innalillah. Betul Pak? Pagi dia masih kita cengkrama, masih sholat di masjid. Malamnya dia berangkat menuju Allah. Begitulah takdirnya. Jadi kita yang hidup hari ini, saya yang ceramah, Bapak Ibu yang mendengarkan. Jangan menunggu mati. Yang kita lakukan, perbanyaklah bekalmu menuju kematian. Mati harus datang, nggak bisa kita elakkan. Quran sudah bilang, walaupun Anda bersembunyi di benteng yang kokoh, masuk ke dalam bukit yang tertutup, yang begitu rapat, kematian mesti datang menghampiri diri kita. Sebab manusia diciptakan 4 alam yang kita lewati. Ada para ulama menyebutkan 5 alam. 4 alam yang kita lewati. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Alam kandungan. Udah lewat kita 2 alam. 9 bulan, 10 hari kita dikandung ibunda kita. Diberikan makan oleh Allah. Ketika usianya 120 hari atau 4 bulan, ditiupkan ruh oleh malaikat. Karena ruh ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah dia dong kapan dia mau cabut. Saya kenapa bisa ceramah? Karena ada ruh di dalam jasad. Tetapi ruh ini bukan milik kita. Kita hanya minjam aja. Kau punya tangan, hak pakai aja. Banyak orang nggak punya tangan, lahir nggak ada tangan. Kalaulah hari ini tangan milik kita. Ketika kita kena penyakit stroke, kenapa kau nggak bisa angkat? Tapi tangan kau. Kaki-kakimu, kenapa nggak bisa angkat? Ternyata Allah yang punya kendali. Kita nggak ada apa-apanya hadirin. Maka jangan kita lalaikan sholat. Nanti kita akan bahas bagaimana ajabnya orang yang tak sholat. Bagaimana orang yang tak sholat di alam kubur. Jangan main-main kita. Ada 4 alam yang kita lewati. Alam kandungan sudah lewat kita. Maka ketika ada orang lahir, 2 aja nasibnya. Ada orang lahir meninggal. Ada Pak? Begitu nasibnya. Surga bagiannya nggak ada dosa. Kan ditanya itu, ketika kita sebelum lahir ditanya, ikrar kita, kau mau selamat atau celaka? Kita jawab, ya Allah, kami mau selamat. Begitu lahir, meninggal, selamat. Dosa nggak ada, surga sudah menanti. Kita ini, kau mau selamat atau celaka? Ya Allah, saya mau celaka. Lahir selamat. Ini kita ini wal asri. Innal insana lafi. Gawat kita ini. Sekarang sudah gawat. Narkoba luar biasa. Covid sekarang pun tak jelas. Batuk Covid. Sesak napas corona. Bisulan pun corona. Rapid test 400 ya kan. Nggak pakai masker cepat limpul. Jadi beginilah. Nasib lah udah. Ya apa lagi mau dibuat lagi. Semua udah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk YouTube. Nanti boleh ditonton ceramah ini. Nama channelnya FKSMM. Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musholla. Jadi kami buat forum yang sudah bergabung, Sukamaju sudah bergabung. Saya Mencirim, Desa Payageli, Desa Kutalimbaru. Alhamdulillah.
Kalau tak salah sudah 29 masjid yang bergabung setiap hari Ahad kita buat subuh berjamaah. Alhamdulillah, nanti Bapak boleh bergabung masjid kita ini supaya bangkit Islam. Anak muda yang hadir, kalau sudah anak remajanya sholat subuh, Pak, banggalah bapaknya, senanglah. Ibu pun kalau sudah subuhnya berjamaah, insya Allah baiklah itu. Bapak kalau sudah subuh berjamaah, insya Allah. Jadi boleh nanti dilihat channel kita, jangan lupa like dan subscribe. Itu pula ya kan. Nah, boleh kita bergabung, lihat nanti. Udah ramai. Udah ada mungkin 700 yang bergabung setiap Ahad subuh, berpindah-pindah. Siapa yang narik masjid ini, data besok. Gak usah pakai makanan, ada alhamdulillah, nggak ada yang parah lah pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam kandungan sudah kita lewat. Singkat aja 9 bulan 10 hari. Kita hari ini celaka, Pak. Quran sudah bilang bersumpah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita beriman aja hidup di dunia aman. Apa kata Allah? Buat. Puasa katanya buat. Silaturahmi bikin. Sholat, ayo. Jangan membantah aja, selamat. Kadang kita menyimpang juga. Biar laris dagangannya ke dukun. Kan bodoh begini kan. Dongo. Yang paling parah yang nanya itu dokter. Dukunnya SD pun tak tamat. Kan bodoh itu, Pak. Ya kan? Ini kadang kita ini udah rusak. Mbah, tolong dulu Mbah, nggak laris. Yang lain pada laris. Nah, kata dukunnya, kau ambil rambutmu 7, bulu ketek suamimu 4, katanya. Udah diyakininya, dibuatnya, tak terampuni dosanya sampai kiamat. Tak mendapat ampunan. Gara-gara jual bakso, kan gawat. Digadaikan imannya gara-gara perkara dunia. Padahal dunia ini hancur ini, nggak kekal. Kita paling berapa loh umur kita? Saya hari ini masih 28. Udah menikah, anak baru 1. Paling kami nanti 60 tahun, itu pun campur stroke. Ya kan Pak? Kami ini yang 28, 29, paling jago 60. Itu pun campur rematik, campur asam urat, darah tinggi, stroke, 60 kotor. Jadi apa yang kita banggakan? Hari ini kembalilah kita ke agama. Orang pemain judi, orang yang berzina, kapan dia tobat? Ketika kenal agama. Kalau nggak kenal agama sampai mati berzina. Dan orang mati menurut kebiasaannya, kata Nabi. Manusia mati menurut hobinya. Bu, oi, jangan ngerumpi pula situ kalian. Ini enak, nggak hujan, alhamdulillah. Walaupun jauh saya dari Paigeli, didampingi bapak ini. Sekarang ustaz harus didampingi, kok dibunuh. Iya, maka didampingi. Ngeri Pak. Orang ceramah dibunuh. Orang korupsi dipelihara. Saya ceramah di penjara loh Pak 5 tahun. Nggak usah cerita lah, aku lah yang tahu Gatot di dalam. Rahutman dalam. Bupati Batubara masuk dalam. Kutanya, oh Pak Bupati, oh Pak Ustaz, berapa tahun Bapak? 20 tahun, mampus kau, aku bilang. Dalam hatiku ya kan. 5 tahun saya ceramah di penjara. Orang mencirin banyak juga masuk, suka maju banyak masuk. Kutanya, baru masuk kan kutanya, kami kan ceramah di situ. Pas nurut, kenapa kau masuk kemari? Apa masalahmu? Alah biasalah Pak Ustaz, tali air. Kupikir tali air ini apa lah, rupanya lendir. Mampus. Kadang bahasa dihalus-haluskan Pak. Jadi seolah-olah indah didengar telinga. Jangan dibuat tali air, berzina. Cocok? Memang itu namanya. Jadi apa? Pekerja bayar pajak dong.
Dia bayar pajak. Jadi dihalus-haluskan bahasa itu sehingga tidak jijik di hadapan kita. Maka dalam Islam, ketika melihat perbuatan maksiat, bilang nama jelasnya apa. Korupsi itu bukan korupsi, pencuri uang negara. Dihaluskan korupsi. Seolah-olah indah didengar telinga. 5 tahun saya ceramah di penjara masih aktif hari ini. Dari Kakanwil. Nggak bergaji Pak, cuma 20.000 gajinya. Payah. Dipangkas. 20. Minyak pun tak dapat. Nasib lah aku pikir. Kami kan ustaz nggak boleh pasang tarif. Nggak boleh, haram hukumnya. Dapat alhamdulillah, nggak dapat yang parah lah pula. Kami lah ustaz yang paling mulia perbuatannya. Dipanggil, nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Dipanggil, Pak Ustaz ngisi, bisa? Udah begitu terlambat datang acara, dibentak panitia. Lama kali Pak Ustaz, di mana ini? Dibentak Pak. Bayangkan, udah di mana? Sampai mana? Lama kali, udah jam 8, udah jam 9, cepat sikit. Iya Bu, iya. Begitu kami pulang ceramah, nggak ditanya, udah sampai Ustaz, sampai mana, tak masuk paretnya, nggak tahu. Nggak ditanya lagi. Sakit nggak begitu? Sakit. Begitu mau datang, tanya. Sampai mana Ustaz, udah di mana? Cepat sikit. Begitu pulang kami tak ditanya. Nasib lah aku pikir, tak masuk paret si Ustaz tadi. Tadi makan biawaknya dia di paret. Tak tahu dia itu. Apa salahnya telepon balik? Pak Ustaz, udah sampai, udah. Alhamdulillah. Ini nggak ada. Tak matinya nggak tahu dia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke alam. Alam kedua sudah kita lewat. Yang ketiga kita masuk alam dunia. Ini final. Hidup hanya sekali, Pak. Maka di dalam Al-Quran surah As-Sajadah banyak yang dikubur menyesal. Ya Bu ya, banyak dikubur itu. Makanya kita boleh berziarah disunnahkan oleh Nabi. Sering berziarah boleh. Ternyata yang dikubur melihat orang yang datang. Maka ziarah ucapkan salam ya kan. Yang dikubur mendengar dinampaknya anaknya datang. Namanya alam barzah. Kalau kubur itu kembalinya jasad, ruh di alam barzah. Dinding akhirat. Nggak bisa kita lihat. Maka salam ini kan ada 3 bentuk salam dalam Islam. Yang pertama salamnya wajib dijawab. Kayak tadi saya Pak Protokol wajib dijawab. Nggak dijawab berdosa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Siapa mengucapkan Assalamualaikum kata Nabi 10 pahalamu. Enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ini salam wajib dijawab. Ada salam yang kedua tak boleh dijawab, haram dijawab. Ada juga haram yang dijawab. Ada. Biar mantap juga kita wawasan kita malam hari ini. Udah kenalan kita belum ya? Nantilah kenalan terakhir. Salam nggak boleh dijawab, haram dijawab. Kalau dijawab berdosa. Apa itu Pak Ustadz? Salam imam sholat. Jangan dijawab. Imamnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Batal lah. Tak boleh dijawab. Paham Bu? Tak boleh dijawab. Salam imam sholat. Salam yang ketiga. Kita tidak ingin mendengarkan jawaban salamnya. Salam ketika memasuki kuburan. Pengen dengar? Larilah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam dari sana. Lari nggak jadi ziarah. Jadi tak boleh. Jadi alam dunia ini Bapak Ibu, inilah final kita untuk beramal. Al-Quran surah Al-Muluk ayat 2 sudah jelaskan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menghidupkan kalian, yang mematikan kalian. Dulu kita di alam rahim tak nampak. Hari ini kita hidup nampak. Besok kita dimatikan. Nanti mau kiamat kita dibangkitkan balik. Kenapa dihidupkan, dibangkitkan? Hidup dibangkitkan. Supaya menguji di antara kalian manusia. Siapa yang paling baik amalnya.
Jadi tujuan kita beramal. Tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan menyembah kepada Allah. Sudah jelas tupoksi kita hari ini. Kita datang ke dunia, muliakan, sembah Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, Ali Imran 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sudah kita beriman, disuruh bertakwa lagi. Iman artinya percaya. Takwa artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sudah beriman, ternyata iman tak cukup dibawa mati. Tak cukup. Kalau kita mati modal iman hari ini masih disiksa di alam kubur. Karena di dalam kubur yang diperiksa adalah iman. Man rabbuka. Diperiksa iman. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalau kita hari ini zikirnya ucapkan Allah, terkejut ucapkan Allah, ketika sakit pinggang ucapkan zikirnya Allah, ketika kita lihat danau toba ucapkan dipuji Allah, bisa insya Allah kita jawab, Allah Tuhanku. Tapi kalau setiap maghrib dia main togel, Isa dia minum tua, monyet dimakan, kayak mana mau bisa jawab Tuhannya Allah? Sebab perintah Allah dia nggak buat. Mama saya mantan pendeta Pak, Cina. Dan bicara masalah Injil, kami sudah bahas Injil sama mama. Cina masuk Islam, pendeta. Kami orang Simalungun, mereka Saragih saya. Kayak mana babi itu? Babi, enak kali babi itu, kata mama kami. Enak kali. Sakit enaknya diharamkan kurasa, kata Allah, mama lancip kali bibir buku bilang. Jadi saya bersyukur bisa jadi ustadz, anak pendeta. Mantan mu'allab bisa ceramah saya di Medan. Saya sudah 10 tahun di Medan. Berdakwah di mana. Ini baru saya masuk di Sukamaju. Mudah-mudahan kita silaturahminya berlanjut. Ditanya iman. Kalau kita mati modal iman gak cukup. Sebab iman diperiksa di kubur. Harta gak ditanya. Ini pula gawatnya kan. Hari ini banyak manusia untuk mendapatkan harta dia korbankan kesehatan. Masuk pabrik jam 8 pagi, keluar jam 5, narik Grab lagi sampai jam 12 malam. Jual bakso lagi, nasi uduk besoknya lagi. Tak kaya-kaya. Oke lah kaya, ternyata di kubur harta pun gak ditanya. Hei Ustaz Sahriaman, kau mati kelaparan atau kekenyangan? Gak ditanya. Rusaknya hari ini kita. Jadi kita supaya kuat iman kita Pak. Jangan kita malas kita. Kami aja walaupun mama kami bukan ahli agama, anaknya alhamdulillah 5, semua wajib sholat. Siapa yang enggak sholat, rotan bagian, bertahu kau katanya. Walaupun aku mantan pendeta, rajin anakku sholat, jangan kayak mamanya. Nah itu pula mama kami. Ayah sudah meninggal. Mama lah tinggal di Simalungun, umurnya sudah 60-an. Yang kedua ditanya, man nabiyuka, siapa nabi yang kau ikut? Nah, siapa nabi kita? Tentu Nabi Muhammad. Kalau kita mau jawab Nabi kita harus ikut sunnah Nabi. Berpakaian ikut Nabi, jangan buka aurat. Aurat laki-laki mana pusat sampai lutut, tutup. Apalagi makan ikut Nabi. Makanya pakai tangan kanan, jangan pakai logam, langsung tangannya ngambil nasi. Mama kami di kampung itu marah itu. Kau punya tangan, kau pakai. Dibilangnya itu. Kau dikasih Allah tangan, kau pakai langsung, jangan pakai sendok kau. Enggak suka mama. Oh, sampai sekarang terbawa. Kan sunnah Nabi itu, langsung. Berikutnya dijilatin jari-jarinya. Nabi. Saya pernah juga undangan di hotel bintang 3 di Medan. Saya dimanapun saya jilati jari saya, enggak peduli. Orang kita Islam ikut Nabi dong. Kita kan mau dapat syafaat nanti hari kiamat. Tentu ikut makan saya. Dapat saya mama. Dipelototi saya. Ini orang Batak dari mana rakus? Kurasa gitulah dalam otaknya kan. Orang Batak dari mana lah disilati. Kebun tak, apa kau tengok-tengok? Saya bilang. Kau tanya bu, jangan kau bilang aku rakus. Kalau ibu mengatakan saya rakus berarti anda mengatakan Nabi Muhammad rakus. Berani kau saya bilang. Ya ampun Pak Ustadz katanya. Iya kan? Kalau bilang saya rakus berarti Nabi juga dibilang rakus dong. Karena kita ikut Nabi. Jadi jangan malu kita bawa agama, Pak. Saya kemana-mana pakai jubah, pakai sorban. Kemarin itu melahirkan rumah sakit, saya pakai jubah, pakai sorban. Bahkan dokternya bilang,
Saya nomor 120. Pak Ustadz sini nomor 1, nggak apa-apa. Hah, tengoklah. Datang polisi, pakai serban kita, lewat. Bagaimana Pak mau ceramah? Dan ditilang, lewat. Padahal mau kemana kan? Memang di balik pakaian sunnah ada kejayaan, kata Nabi. Di balik pakaian sunnahmu ada kejayaan yang luar biasa. Coba kita lah, bocor ban kita di jalan pakai peci, cepat ditolong orang. Aku udah buktikan itu Pak, belum ceramah. Pakai sorban. Pak Ustadz, dari mana Pak Ustadz? Pokoknya pakai sorban Pak Ustadz lah itu kan. Kan gitu orang kan, pakai peci Pak Ustadz lah itu. Dari mana Pak Ustadz? Apa bocor ban? Udah. Ya stop, ini pakai kertas aku dulu. Mana alamatnya? Langsung ditolong. Coba kita pakai kaos nampak perut. Bocor ban. Orang gila aku rasa ini katanya. Mana ditolongnya lagi? Jadi di balik pakaian sunnah itu ada kejayaan. Kita harus ikut Nabi kita. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan berdiri. Anak-anak kita bilangi Pak. Jangan bicara kalau makan, tunduk. Mama kami marah itu dulu. Tunduk kau makan. Jangan tengok orang anakku, enggak boleh. Dulu kan kita gitu kan? Enggak boleh, tunduk. Jangan bunyi kayak babi. Jangan. Dilarang apa itu, ditaboknya kita. Makan kayak babi aja nih. Beginilah. Begitu. Dulu kami diajarkan adab. Agama enggak diajarkan, tapi adab diajarkan. Dia enggak tahu agama. Dia baru berapa kali mu'alaf, berapa tahun dia mu'alaf. Tak tahu dia ngajarkan sholat, tak paham dia itu. Cebok tak tahu dia itu. Saya tanya dulu, kayak mana mama dulu mu'alaf, apa yang dilakukan oleh pengurus agama. Dalam kita Islam, kalau ada orang Kristen masuk Islam, walaupun dia dulu pernah makan anjing, makan babi, sudah dimaafkan yang dalam perutnya. Ya kan? Cukup dia mandi tobat dan bersahadat. Ku tanya mama, kayak mana dulu mama? Mama dulu bang, dikasih pengurus agama lah minum lumpur bayar katanya. Kok minum lumpur mak? Katanya ustaznya membersihkan daging babi yang di perut. Kasihan aku nengok mamaku, ya Allah kurang ajar. Mana ustaznya itu? Udah mati. Kalau masih dikujambakkan ustaz itu betul. Kayak mana pula kayak gitu dalam Islam minum lumpur. Diminumnya Pak, dikacaunya lumpur itu bayar. Nah kau minum. Untuk apa ini Ustaz? Membersihkan daging babi, daging anjing, monyet yang kau makan. Ya, yang mu'alaf yang ge aja kan? Iya Pak Ustaz. Diminumnya inilah nggak ngerti agama, sesat. Banyak lagi cerita orang tua kami. Minum lumpur loh ya Allah. Mana ustaznya udah mati bangkat. Kalau masih ku cabut kumisnya itu ya. Gondok awak nengoknya. Masa minum lumpur mamaku dikasihnya. Tak dari mana dalilnya itu ya kan? Cukup mandi tobat, syahadat dia dan diajarkan Islam. Udah Pak ya pulang kita. Lagi, akan cocok lah ya. Cocok waktunya. Kita lanjut. Dunia ini. Ditanya tadi iman. Siapa nabi yang kau ikut? Jadi makan ikut nabi kita. Kenapa kalau kita makan pakai logam sendok itu? Dilarang dalam Islam. Bukan haram ya, makruh aja. Enggak ada haram, enggak sampai ke haram dia. Cuman alangkah baiknya pakai tangan. Kenapa pakai tangan? Supaya mempercepat pembusukan nasi dalam perut. Karena ini tangan kita ada zat asamnya Pak. Zat enzimnya ada. Mama kami di kampung, kalau masak dia pagi, nak, jangan dipegang sayurnya, nanti basi. Pakai sendok kau. Kau pegang gini, jam 2 basi. Nah, kau pegang ini, iya mak. Basi lah anakku. Paham kan Pak? Nah, jadi apa yang diajarkan Nabi itu yang terbaik. Perkaranya kita malu bawa agama kita. Malu kita hari. Jadi kalau kita makan langsung, mau coba pembusukan, beraknya lancar Pak. Ya kan Bu? Bu, beraknya lancar. Jangan masalah berak lah Pak ya. Masalah kentut ini bermasalah dalam kesehatan. Gara-gara kentut orang berobat ke Singapura. Cobalah satu hari gak kentut, apa gak bengkak perutnya itu? Kenapa Pak? Gak bisa kentut. Kan masalah itu, jual tanah, berobat ke Penang. Jadi kalau ikut Nabi kita sehat kita. Beraknya lancar lah. Habis makan berak.
Nah, nanti siang dia berak lagi. Malam dia berak lagi, pembuangannya lancar, sehat badan. Ini enggak orang 5 hari tak berak bayarku, bau tak kotor, tak bau lah satu kampung, cobalah. Tak bunyi pula itu. Mampus. Itu yang bau itu. Ya ini, hari ini kita harus ikut Nabi kita. Ya Pak ya, ikut Nabi kita. Masuk kamar mandi diatur. Langkahkan kaki kiri. Baca ta'awuz minimal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup kepala. Pakai tutup kepala. Enggak ada handuk baskom tumbi dandang itu tutupkan. Iya. Mesti ditutup. Kalau enggak ditutup, setan naik di atas berak di kepala kita. Maka otaknya kotor di kamar mandi. Lagi anak lajang nih kan. Kotor Pak. Mesti ditutup. Ada handuk, masukkan. Ada dandang, gini aja bikin. Pak ditabok bini gitu, kurang ajar bapak ini katanya. Dandang pun dibawa berak katanya. Masuk kaki kiri, tutup kepala kita. Minimal ta'awuz. Jangan bercakap-cakap kamar mandi. Ini paling heran kita mau mengucapkan salam kamar mandi. Assalamualaikum, salam katanya. Gawat, gawat kupikir. Batu dikasih kode. Oh, di kamar mandi waktu. Jangan dijawab, tak boleh. Sebab salam itu adalah ucapan yang mulia. Tak boleh. Batu. Gak dengar. Gak dengar, lemparkan pakai batu. Diam kau bilang. Berarti gak paham fikih ya kan Pak? Berarti gak ngerti agama dia. Itu maksudnya. Sekarang payah kita ini. Gak ngerti agama. Udah? Begitu di kamar mandi, segerakan cepat keluar. Jangan dilama-lamakan kata Nabi. Jangan lama-lama. Habis berak, habis kencing kau cebok, keluar langsung. Jangan lama-lama. Nanti payah urusannya. Payah nanti. Saya paling aneh di kampung Pak. Pernah saya dengar, bapak merokok di kamar mandi ya Tuhanku ya Allah. Kayak mana lah itu, coba lah. Kata setan, sama kita ya le, sahabat kita katanya. Kan penyakit kan dihisap letainya itu. Apa enggak sakit ginjal, kanker? Kenapa? 1 hari 5 kali mencium tai. Apa enggak penyakitan? Ya pantaslah kita hatinya keras. Diajak sholat enggak mau. Rupanya nyium tai setiap hari 5 kali. Tanpa kita sadari itu. Ibu pun kalau buat telur kita dipajak, dicuci dulu telurnya itu. Jangan betai-tai ibu belah ke di situ. Dalam agama Islam. Dicuci dulu bagus pakai sabun. Supaya enggak ada najis. Kadang kan dipecahkan juga. Jatuh kerak telur itu, kerak tainya. Dikaco. Na tabo doin, tabo hian dah. Yalla alangi maksudnya tabo doi. Yang lagi tai kawan langi. Itulah. Jadi diajarkan dalam Islam. Mulia hidup kita ini Pak, enak. Muka kita bersih. Kenapa uduk gak lepas? Mau tidur beruduk. Kayak mana setan mau goda kita mimpi buruk? Mau ke ladang bapak, uduk. Mau ke pajak, uduk. Mau ngajar, mau ke pabrik, beruduk. Kalaupun mati di tengah jalan dalam keadaan beruduk. Itu maksudnya. Mulia dalam keadaan bersih. Ini enggak ke pabrik belum mandi wajib. Ya udah mandi wajib. Besok lah itu. Dingin. Begitu mampus mati pula ditabrak mampus. Mampus kau junub. Diajarkan dalam agama. Enaknya agama ini kalau kita mau ikut aja. Cuman kadang kita melawan aja. Najogalan kata orang Batak. Najogalan sudah. Itu masalahnya itu. Bandal kita kadang. Udah nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ngaji. Begitu mati pengen surga. Kayak mana dapatnya? Emang punya orang dalam kau? Kayak mana mau dapat surga cobalah. Sedangkan kita yang rajin sholat belum tentu surga. Betul? Belum tentu surga kita ini Pak. Sholatnya mungkin nggak khusyuk. Lagi omak-omak nih kadang. Allahu Akbar. Ya Allah besok datanglah angsuran kereta. Mampus. Ada aja yang bayangkan. Begitu ruku, Allahu Akbar, ya Allah, laki lagi menggatal, mampus lah ini. Anak belum lagi baru uang sekolah lagi, beli baju lagi, laki tak kerja lagi, mampus lah lantak kau lah situ.
Akhirnya isanya 10 rakaat. Begitu dia naik, berapa tadi ini ya? Mampus lah ini. Udah 2 atau 3 rakaat, udah lantak situlah katanya. Kayak mana mau diterima sholatnya kadang? Cobalah. Sebab hari ini kita sholat, setan pun ikut juga menggoda kita. Nggak dibiarkan kita lepas. Kan sudah diajukan 2 proposal. Ketika dicampakkan dia dari surga, ya kan? Diajukan 2 permohonan. Ya Allah, walaupun aku dicampakkan dari surga, aku punya permohonan 2. Coba, apa proposal kau? Yang pertama, ya Allah, panjangkan umurku sampai kiamat. Dipanjangkan Allah, iya aku panjangkan umurmu. Aku baru 28, setan sudah 5.000 tahun. Dia lebih pintar daripada kita. Itu maksudnya itu. Dipanjangkan umur sampai kiamat. Yang kedua, ya Allah, aku memohon. Bikin. Izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Diizinkan Allah, silahkan. Tapi ada nanti anak cucu Adam yang beriman, gak mampu kau goda. Digoda kita, dibiarkan Allah. Maka kadang kita banyak pikiran kotor. Tetangganya beli kompor, dia kepanasan. Mulailah itu kan. Tetangga beli kulkas waktu kedinginan. Tetangga naik haji, dia naik tensi, cobalah. Dia paling tahu, alah ngutang itu, mana ada uangnya itu. Tahu kali aku itu. Kata. Dia pula yang heboh waktu. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulan mati. Mati setruk. Orang dipikirkannya pula apa sama orang. Ya kan? Banyak kejadian tanpa kita sadari. Memang hari melawak kita, tapi dalam maknanya itu, bos. Dalam maknanya itu. Jadi hari ini itulah penyakit hati itu. Udah. Ditanya siapa Nabi yang kau ikut. Jadi kita ikut Nabi. Pakaian ikut Nabi. Mana pakaian yang cinta Nabi warna putih? Minimal bapak punya baju sholatnya warna putih. Minimal itu. Pakai untuk Jumatan. Minimal itu pakai putih. Kalau pakai warna lain, ya boleh, tapi nggak dapat bonus pahalanya. Karena Nabi suka warna putih. Makan diatur, kamar mandi diatur. Cari pasangan diatur, cari bini. Diatur sama Nabi. Kalau kau laki-laki mau melihat perempuan, 4 kriterianya. Diatur. Bukan suka-suka juga. Yang pertama, kau lihat agamanya. Tengok agamanya. Baca Qur'annya, ya kan? Sholatnya, witirnya, tahajudnya, tengok. Yang kedua, tengok dia akhlaknya. Tengok kayak mana. Yang ketiga, tengok dia rupa. Dia rupa penting juga, jangan pula sumbing, siapa pula yang mau. Katanya. Malu bawa undangan, malu. Ya kan? Tengok rupanya. Yang keempat, tengok nasab keturunan. Mandul enggak? Tengok. Tanya abangnya, cepat punya anak. Berarti bagus. Yang kelima, tengok nasabnya. Kayak mana orang tuanya? Ahli ibadah. Berarti anaknya seorang terdidik. Yang lain opungnya, neneknya tuan guru. Berarti bagus keturunan. Ditanya, diatur dalam Islam. Hari ini banyak hari ini. Asal-asal menikah aja. Menikah pula gara-gara harta. Begitu habis hartanya, lunturlah cintanya. Menikah karena pangkat. Menikah karena jabatan. Begitu pensiun, habis cintanya. Kalau kau menikah karena Allah, ketika dia mati, maka meninggal dunia adalah pintu pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ikut agama aja. Hari ini loh Pak, banyak perjinahan. Saya suka itu melihat badan dari Kakanwil, kawan-kawan dari BNN, saya lihat informasi. Ternyata di Sumatera Utara ini, Medan, Sumatera Utara inilah provinsi nomor 3 di Indonesia rawan perzinahan. Rawan perzina, nomor 3 kita juara 3. Korupsi Covid juara 1. Cuman pialanya belum sampai. Iya kan ada itu di YouTube, di Facebook itu. Sumatera Utara juara 1 korupsi Covid. Ku komen alhamdulillah. Terkorupsi nomor 2 kita juara 2. Jinahnya juara 3 kita. Piala belum dapat, belum lagi turun di atas Jokowi. Masih turun itu. Kenapa banyak berzina hari ini? Sebab hari ini mohon maaf, kurangnya perhatian orang tua.
Kurang perhatian. Kalau dulu kami di kampung, anak ayam nggak pulang sampai sore, dicari imamah itu. Kak, nampak anak ayamku? Nggak ada, coba disimpang itu. Ini anak gadisnya nggak pulang, Pak, sampai jam 2 malam. Santai mamanya tidur di rumah. Orang tua apa ini, cobalah. Ini fakta. Kami langsung terjun ke penjara itu. Banyak orang yang bunting duluan. Baru menyesal dia masuk penjara. Tali air. Masalahmu? Tali air, Pak Ustaz. 6 tahun loh, Pak. Berjinah di bawah umur, kena undang-undang narapidana 6 tahun kurungan. Karena pelecehan seksual di bawah umur dia. Tapi kalau sudah di atas umur, sesuai dengan peraturan 25 tahun, menikah kalau sesuai dia sepakat dua belah pihak dinikahkan. Walaupun tak dinikahkan, tak kena lagi jerat hukum. Ini sekarang nggak anak SMP udah hamil. Bahayanya hari ini berzina, saya terangkan malam hari ini. Sebab hari ini perzinahan sudah tak bisa kita elakkan lagi. Boncengan di depan ustaz, tak peduli itu. Boncengan berpelukan aja. Macam laki bini. Perempuannya di tengah, laki-laki di belakang. Dipeluknya menjerit, ai, katanya. Pakai jilbab masalahnya. Islam juga yang buruk, ya kan? Kalau nggak pakai jilbab, dia nggak pala. Nampak kali identitas Islam itu. Ini pakai jilbab. Baju seragam sekolah. Maka dalam Islam, kalau ada orang hamil, ini dengarkan nih, Bu. Woi, dengarkan ini. Kalau ada orang yang hamil, bunting duluan, hamil luar nikah di pokok sawit. Saya langsung kena hari ini berpaham kita. Tidak ada situ unsur bahasa yang apa. Kalau ada orang berzina, Ustadz bagaimana nikahnya? Sah atau batal? Sepakat 4 mazhab nikahnya sah. Karena rukun nikah itu 5. Yang pertama, ijab qabul. Ya kan? Yang kedua, mahar. Yang ketiga, saksi. Yang keempat, ada wali hakim yang menikahkan. Yang kelima, ada mempelai laki-laki dan perempuan. Sah nikahnya. Sebab rukun nikahnya kalau sempurna, nikahnya sah. Nggak ada masalah sama anak yang di dalam. Walaupun nikahkan balik, habis lahir anaknya nikahkan ulang, nggak masalah. Masalahnya, ketika anak jinahnya sudah lahir, 4 masalah yang timbul. Ini mari kita catat hari ini. Kalau anak jinah sudah lahir ke dunia, 4 masalah yang timbul terhadap anak. Masalah yang pertama, kalau anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan, kalau dia anak jinah, bukan anak haram ya. Jangan bilang anak haram, tidak boleh. Perbuatannya yang haram. Anak itu fitrahnya itu, Pak. Ya, Pak ya. Kadang kita, anak haram, ya Allah, aku yang panas. Ku tabak pula awal aku pikir. Jangan anak haram. Perbuatan mamanya yang kayak binatang. Anak itu baiknya itu suci, ya kan? Ketika anak jinah lahir ke dunia, anaknya laki-laki maupun perempuan, maka binnya tak boleh memakai bin ayah, pakai binti mamanya. Sebab nasabnya terputus. SKPNS, binti mama. Surat apanya binti mama. Tak boleh kau pakai binti ayah. Kenapa Ustaz? Tapi ayahnya yang bikin. Tak diakui nasabnya dalam Islam walaupun dia yang buat. Dilanggar orang. Dibuat juga bin ayah. Malulah dibikin binti mama. Orang nanti nanya, loh, kok binti mama ini? Kok binti butet? Si butet? Kayak mana ini? Mana si Ucok? Dibuat juga untuk menutupi kesalahan itu. Padahal melanggar hukum agama. Nanti buka dalam kitab Fikih Islam wa Adilah itu, Pak. 12 jilid. Harganya 3.400.000 kitabnya. Pengarangnya Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili. Buka nanti situ. Bab jinah. Ngeri kita baca itu. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Ketika anak jinah lahir ke dunia. Anaknya perempuan. Dengarkan ini, woi, dengarkan ini ya. Dengarkan ini. Kan kalian di rumah 24 jam. Kami bekerja sebagai ayah. Kalianlah yang apa? Jangan iyo. Belum siap, iyo, kata teman lawan. Aku jantung sesak napas, aku iyo. Belum lagi siap, udah iyo katanya. Masalah yang kedua. Ketika anak jinah lahir ke dunia, anaknya perempuan. Umurnya 25 tahun, mau menikah dengan calon laki-laki yang dia pilih. Maka ayahnya tak boleh menjadi wali untuk anak si perempuan.
Sebab wali hanya boleh yang satu nasab. Kalau nasabnya terputus, tak boleh ayah menjadi wali. Mesti pakai wali hakim dari KUA. Ngeri. Sekarang banyak. Udah tahu kita hasil zina. Datang pula ayah dengan jantan. Kunikahkan kau dengan putriku. Mahar 54 juta rupiah tunai. Oh, bukan manakmu itu, bro. Kenapa? Kau mencoblos sebelum hari H. Ini hari rusaknya. Karena si ayah nggak pernah ngaji, nggak pernah paham hukum, dinikahkan pula si anak perempuan, maka otomatis nikahnya tidak sah, jinah lagi terus. Ini kita hari ini harus mengaji, Pak. Buat pengajian di masjid kita, panggil ustadz-ustadz. Ustadz mengaji fikih, ustadz mengaji tafsir, ustadz mengaji tasawuf, ustadz mengaji adab. Kasih amplopnya 200 satu ceramah. Ya kan, aku bukan promosi YouTube ini. Kalau ada, alhamdulillah, nggak ada parah lah pula. Tak boleh dia menikahkan, pakai oleh hakim. Udah, masalah yang ketiga. Ketika anak zina lahir ke dunia, anaknya perempuan, lahir anak yang kedua, anaknya laki-laki, maka anak yang laki-laki bukan lagi hasil zina, sudah hasil yang baik. Paham, Pak? Meninggal si ayahnya, tak berangkut, pecah kepala, masuk parit, dimakan biawak. Meninggal si ayahnya, kakaknya mau menikah dengan laki-laki yang dia cintai, maka dibilangnya sama adiknya, dek, besok kakak menikah, kaulah jadi wali pengganti ayah. Maka si adiknya tak boleh menjadi wali untuk kakaknya. Beda nasabnya, terputus, tak boleh. Paham, Pak, kira-kira? Masalahnya si kakak tidak tahu dia hasil zina, mamanya nggak mau cerita. Bapaknya udah mati duluan, adiknya apalagi mana tahu-tahu. Dinikahkanlah juga si kakak. Nikahnya tidak jinah lagi. Kan sedikit. Mana tahu kejadian lupa di keluarga kita. Bilang, jangan kau ayahnya. Pakai wali hakim kau. Tapi aku yang bikin, walaupun kau yang bikin. Pakai wali hakim. Mana tahu kejadian. Musibah nggak ada yang tahu kan, Pak. Kita sudah jaga, kita sudah apa nak kita. Kejadian. Maka ini harus kita pahamkan. Masalah yang keempat terakhir. Walaupun kita tentang kematian ibunda kita, tapi ini terkait, saya rasa ini sangat baik diceramahkan. Karena berhubungan dengan kehidupan kita bermasyarakat. Cocok? Cocok. Yang terakhir, berpulang kita. Anak jinah ketika lahir ke dunia, anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan, maka anak ini tidak berhak mendapatkan harta warisan kedua orang tuanya. Kayak mana hati si ayah? Kayak mana hati mamanya itu? Akhirnya dikasih juga, anakku, kau sawit yang di sana ya, yang garapan. Ini tak boleh dapat harta warisan. Udah Pak ya, ditanya, siapa Nabi? Kembali kepada iman. Yang ketiga ditanya, man ikhwanuka? Siapa kawanmu? Siapa saudaramu? Siapa kawanmu di dunia? Berkawan sama siapa kau? Maka kata Nabi, siapa yang berteman sama orang yang jual minyak wangi, ikut wangi kita, bos. Contoh, bapak ini jual minyak wangi, dibawanya kemari. Ayo minyak wangi. Saya ada 10.000, mau 10.000, ya kan? Datang aku coba lo jual ya, coba bah. Wangi on, coba jual lo, coba. Lama-lama wangi kita. Udahlah aku pulang lah, yang gak usah beli. Lama-lama wangi kan? Kata Nabi apa makna itu? Makna kiasan. Siapa yang berkawan sama orang yang baik, ikut baik kita, Pak. Otomatis itu. Contoh supaya kita gampang paham. Ada 5 orang berkawan. 1 yang tukang jinah, maksiat, gak mau sholat. 4 yang soleh. Berangkat, ini semua laki-laki. Berangkat dari Medan, dari Sukamaju ke Danau Toba, jalan-jalan. Malam tahun baruan. Umpama. Pas di Sibulangit, azan maghrib. Kan 1 tadi yang maksiat. Yang bilang, yang kawannya 4, belokkan itu mobil, udah maghrib ini. Kau sholat gak kau? Dibilang sama 1. Aku bang, gak sholat aku. Malas sekali aku rasa. Udah, kalau kau gak sholat, kau jaga parkir Solo aja kau. Iya bang. Dia lanjut perjalanan. Sampai di 3 panah, masuk Isya. Ya kan? Azan Isya. Belok, sholat kita. Ditanya lagi yang tukang maksiat. Kau sholat gak kau? Kalau gak sholat kau, jaga solop kau di apa? Di parkiran kereta. Kata yang ini yang maksiat.
Ya bang, akulah sholat juga lah akulah. Masa jaga sholat juga aku. Jadi baik yang satu ini Pak. Otomatis. Ikut baik dia. Tapi kalau kita balik, 4 yang maksiat, 1 yang baik, rusak yang baik ini. Rusak. Berangkat dari Sukamaju ke Danau Toba, bang, masuk maghrib. Yang satu bilang, bang sholat lah. Apa pula kau sholat ini? Gak ada sholat. Tunduk dia. Dia numpang pula gak bayar. Rusak Pak. Maka kata Nabi, ditanya siapa kawanmu, ditanya. Jadi kita berkawan yang baik-baiklah kita kawan. Manusia gak ada yang gak berdosa. Cuman setiap manusia pasti ada nilai baiknya. Pasti ada. Kemanapun dia bejaknya, pasti ada nilai baiknya. Itulah yang kita ambil dalam berkawan. Yang kedua, siapa yang berteman sama tukang las, bolong juga baju itu, kata Nabi. Apa maknanya? Siapa berteman sama tukang jahat, ikut jahat. Ditanya kita, siapa kawanmu? Apa kitabmu? Ditanya. Kalau kita hari ini belum pandai baca Quran, Bapak Ibu, belum terlambat panggil guru ngaji ke rumah. Nakku ajari dulu nenek nak 1 minggu 3 kali aja. Mulai dari Iqra 1. Ba ta. Gak apa-apa. Walaupun tak tamat Quran tapi dapat pahala jihad menuntut dapat pahalanya. Walaupun mati kita belum Quran, bukan masalah Quran yang dikejar targetnya. Masalahnya menuntut ilmu perintah agama. Paham Bapak Ibu? Kembali ke kematian. Alam dunia ini singkat. Enggak lama kita hidup. Ntar lagi mati kita. Masuk alam yang ketiga. Ini intinya daripada mengenang orang tua kita ini yang sudah meninggal. Saya baca di dalam kitab At-Tazkirah. Ditulis oleh Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Ternyata kematian itu luar biasa, dahsyat, jangan main-main. Ditanya Nabi Musa, "Wahai Musa, ya, kayak mana kau rasakan mati itu?" Ditanya Nabi Musa. Nabi enggak berdosa, Pak. Ditanya Nabi Musa. "Kurasakan matiku ya Allah. Aku seperti burung yang hidup digoreng di atas minyak yang panas." Nabi Musa ada itu. Ditanya Nabi Muhammad, "Ya Rasul, kayak mana mati?" Kata Nabi, "Paling enaklah seperti kambing yang dikuliti." Nabi aja loh Pak masih merasakan sakitnya mati. Kita ini kayak mana kita ini coba? Sholat kadang-kadang. Jumatan sering lewat. Yang rajin Idul Fitri, Idul Sab depan pula itu. Pakai sorban, pakai jubah Sab depan. Buat zikir. Padahal sholat sunnah. Enggak sholat pun enggak berdosa kita kan. Nah, jadi hari ini kita hanya menyampaikan aja saya. Mengajak aja ini. Baik-baiklah kita hidup. Jangan bertingkah lah Pak. Rezeki sudah diatur. Saya kuliah sendiri aja, nggak ada biaya orang tua. Selesai kok. Mama saya nelpon. "Assalamualaikum nak." Aku salam. "Kok nangis mama?" "Iya, nggak terasa kau udah tamat ya anakku," kata. Aku jawab lah, "Mama yang nggak terasa, aku yang terasa." Karena aku yang biaya, mana tahu dia itu uang bulanan. Menangis, nggak terasa ya nak. Aku pun nangis lah, mama yang nggak terasa. Aku yang terasa, Mak. Udah diatur rezeki itu. Nggak usah kita khawatir lagi. Saya menikah setahun yang lalu, diatur, dimudahkan. Anak lahir, perempuan cantik, dimudahkan semua itu. Intinya kita bersyukur aja kita ini. Sholat, tanya, serahkan kepada Allah. Sholat kita. Dan jangan lupa bekerja. Bekerja perintah agama. Hasilnya bukan urusan kau. Hasilnya aku yang urus. Banyak jamaah tablik cuma jual gas aja Pak, ya kan? Jual minyak wangi aja jamaah tablik tuh. Anaknya 8 bisa kasih makan. Kita sepele. Berapa bang jual parfum? 1.000 gopeknya satu untung. Satu berapa cair, berapa laku? Cuma 5 botolnya. 1.000 gopek dikali 5. Ya Allah, kayak mana lah itu anaknya itu. Tapi bisa habis Quran 30 juz. Bayangkan. Anak kita banyak makan, Al-Fatihah pun berselema. Anak kita banyak makan, sore makan, jam 4 makan, jam 12 makan. Hafal nggak hafal, Iqra 2 pun tak tamat. Inilah hari ini. Jadi bukan masalah dimakannya, masalah keberkahan hari ini. Ternyata mati itu dahsyat, jangan main-main dengan mati. Kalau sudah kita mati Bapak Ibu, terputus amalnya.
Nggak boleh lagi sholat di kubur, nggak ada lagi sholat. Sholat hanya di dunia aja. Siapa hari ini yang bermain-main di dunia, besok bukan hari Senin lagi, besok hari Selasa. Terus berputar. Ini bulan 9, nanti bulan 10, nanti 2022, 2000, terus berputar. Nggak bisa dibalikkan lagi. Umur kita habis. Umur kan seperti es batu ini. Dipakai, nggak dipakai, habis. Umur kita ini kan. Umurmu seharian cuma 28. Contoh 82, 65. Nggak dipakai, cuma nongkrong begini, habis umur. Aja semakin dekat. Ini hari ini kita. Maka saya baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 4 amalannya supaya kita terbebas dari siksa kubur. Mari kita amalkan nih Pak. Aku pun amalkan juga ini. 4 aja amalannya. Yang pertama, kata Nabi, jaga sholat 5 waktumu. Jangan kau bolongkan 5 waktumu. Tepat waktu. Bapak yang di ladang, bawa sejadah ke ladang. Saya dulu begitu. Bawa sejadah, bawa kain sarungnya. Bawa cebok dari rumah, bawa air 5 liter untuk berwudu. Enggak dengar azan, kira-kira udah zuhur, sholat. Enggak ada alasan. Kita yang di pabrik, cari kerjaan yang boleh kau sholat. Ini pula saya juga di pabrik 4 tahun dulu. Sama Cina. Saya menghadap. Bolehkah saya sholat Jumat? Enggak boleh. Aku keluar dari pabrikmu, saya bilang. Enggak jelas kau ini, saya bilang. Cabut saya. Bisa kok hari ini berdakwah. Dapat kereta walaupun kredit. Cari kerjaan yang boleh sholat. Sebab duit enggak dibawa mati. Cuman kain kapan. Berapa lapis? 3 aja. Laki-laki 5, perempuan 3. Itu aja dibawa. Enggak berkancing pun, enggak. Harta pun tak dibawa. Ceret pun tak dibawa, ceret. Yang dari Mekah yang kuning tuh. Bawa itu dari Mekah itu, bawa. Woi. Tak dibawa ceret yang 15.000 dari Mekah. Bawa. Mahal. Oi, mahal ini, tak bawa itu. Mana dibawa ada? Enggak ada, tinggal semua. Maka ada syairnya lagu. Bila Ijrail datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri. Jasad terbaring, tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa. Tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa. Dalam keranda dibawa pindah. Hari ini banyak teman ketawa. Kalau mati orang tua kita hari ini, banyak kawannya datang hari ini. Kalau sudah meninggal dunia, tak dibawa teman yang bercanda. Pangkat tak dibawa. Harta enggak dibawa. Sedihlah kita. Yang disedihkan enggak punya amal. Kalau punya amal mama kita ini, usah sedih anak-anaknya, enggak usah. Punya amal kok dia. Yang kita tangiskan diri kita besok kalau udah mati, ada enggak bekalmu hari ini? Itu yang kita tangiskan. Ditanya lagi Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, ya, bagaimana yang kau rasakan mati itu? Ditanya. Ya Allah, saya merasakan mati, kata Ibrahim, seperti bernapas di lubang jarum. Kita aja lubang 3 lubangnya, payah bernapas. Lubangnya 3 kan Pak? Hidung 2, mulut 1. Payah bernapas, sesak napas. Apalagi lubang jarum. Ya Allah, jangan main-main dengan mati. Jadi kalau kita selamat dari kubur, jaga sholat 5 waktu. Enggak payah sholat cuma 10 menit. Ada azan zuhur, tinggalkan ibu di dapur, matikan kompor, sholat. Ibu bapak kerja, sholat, paling 8 menit. Apalagi zuhur enggak bunyi kan? Mana bunyi? Kalau isya bunyi, maghrib bunyi, subuh bunyi. Kalau zuhur asar enggak bunyi, singkat paling 6 menit. Zikir, udah pakai zikir, udah pakai doa. Udah panjang surahnya itu. Ngeri loh Pak orang yang enggak sholat. 15 ajabnya kita. Orang yang enggak sholat ini. Wih, luar biasa. Sebab ini tebusan bayar napas. Sholat yang 5 waktu. Makanya hukumnya fardu ain, enggak boleh ketawar. Kalau puasa masih ada ditawar-tawar kan? Kita besok masuk Ramadan, sakit gula kita, nggak usah kau puasa, kau ganti bulan Syawal, aman masalah. Paham Pak? Besok bayar zakat, memang kau miskin melarat, nggak usah kau bayar zakat, nggak masalah.
Berangkat haji walaupun perintah Quran ada haji, perintah agama wajib haji. Kalau tak mampu, nggak usah berangkat haji. Jangan ngutang-ngutang. Jangan kau jual tanah untuk haji, nggak mau agama. Tapi kalau sholat wajib. Anak muda, orang tua, agamamu Islam wajib kau sholat. Itulah hebatnya sholat tuh. Orang kaya, orang miskin, agamamu Islam wajib sholat. Orang sehat, orang sakit, kalau Islam wajib sholat. Nggak bisa kau sholatmu berdiri, duduk, sholat. Kayak gini. Allahu Akbar. Rukuknya gini, sujudnya agak bungkuk. Nggak bisa kau duduk, berbaring sholat. Pakai tilam di kasur. Pakai tangan. Udah stroke, mati 4 tempat, tangan mati, kaki mati, cuman mata berkodip. Boleh sholat isyarat namanya. Kedipan mata. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Pakai mata. Nggak bisa lagi, disolatkanlah mati. Habis rumus. Apalagi ya kan? Nggak bisa ditawar-tawar. Dari Medan kita ke Padang, boleh kau jamak sholatmu. Supaya enak perjalananmu. Apa lagi coba? Kau jamak, kau singkatkan, kau gabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu. Yang pada rakaat kau jamak menjadi 2 rakaat. Supaya enak kau bertamasya sama familimu. Diatur. Intinya jangan malas sholat kita. Sholat pertama harus dilawan. Harus dilawan, dipaksa. Nggak dipaksa sampai mati payah. Aku betul gue bilang ini, Pak. Kami para ustadz kalau nggak dipaksa nggak bisa, Pak. Sekarang datang Menteri Agama memberikan sertifikasi ustadz. Allah. Ustadz ini yang ngasih gelar kan masyarakat, Pak. Bukan kami juga, nggak boleh kami manggil. Oh, panggil aku ustadz ya, nggak boleh. Bapak yang menilai. Aku tak ustadz, cocok ustadz lah panggil. Aku tak suka aku itu. Gak mau gitu. Biasa aja Sahriaman. Panggil man aja boleh. Nanti jumpa man. Boleh. Ustadznya gak suka saya itu bapak ustadz. Nanti payah kita. Bercakap pun payah. Kalau ustadz ini payah kan Pak. Baju pun perhatikan. Pakai singlet tahu. Ustadz tengoklah ustadz cabul kau. Tengoklah dah. Udah habis job. Habis. Tak cair lagi dipecat. Payah Pak. Dari datang Menteri Agama ngasih kami sertifikasi. Bukan kau yang ngatur kami, yang ngatur Allah aja ngatur kami. Ya kan? Berdakwah perintah Allah. Yang disampaikan ayat-ayat Allah. Berpakaian menurut Allah. Diatur-atur pula. Nah kalau diatur nanti payah. Sahriaman kau bikin gini ya, bikin payah. Nah, jadi jangan boleh diatur-atur. Hari ini banyak negara kita sudah mulai rusak ini. Sumber radikal dari good looking. Si Ali Jabir kan dibunuh. Baru Mukaddimah udah dibunuh. Untung diginikan tangan. Kalau nggak diginikan, mati. Dia orang Madinah loh Pak, datang ke Indonesia. Bininya orang Indonesia. Dia habis Quran 30 juz. Kita bersyukur pendatang datang ke negeri kita untuk mencerdaskan anak bang. Tapi saya menangis dimusuhi sama negara. Dituduh orang gila. Orang gilanya pun hebat juga. Yang tahu Ustadz juga bukan Kapolri dibunuh kan. Ustadz juga dibunuh. Orang gila zaman now. Jadi hari ini kita sedih kayak para Ustadz. Ajan diatur Pak dulu 2018 ya kan. Diatur-atur dulu ajan kan. Jangan kuat-kuat suarakan ajan. Kecilkan aja. Ya Allah. Kami mendidih. Kami kalau khutbah Jumat mendidih. Bang mau kubrakkan mimbar Jumat. Palaknya dengarkan itu. Ajan kok diatur-atur. Ini ajan yang ngajari bukan main-main kalimat ajan. Yang ngajari malaikat Jibril. Dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Dia main-main, diajari, datang Jibril. Ketika itu Nabi udah pulang dari Isra wal Mi'raj. Bagaimana wahai sahabat menentukan panggilan orang yang sholat? Sahabat pertama, saya punya pendapat. Bunyikan lonceng di atas bukit menandakan sholat sudah masuk. Jangan itu Nasrani, tak bagus. Sahabat yang kedua, bunyikan trompet ya Rasul. Oh, itu Yahudi, itu tak boleh. Kobarkan api ya Rasul, itu Majusi, tak boleh. Rapat dibubarkan, ditangguhkan pada saat itu. Pulang masing-masing tidur. Abdullah bin Zaid bermimpi dalam mimpinya. Didatangi laki-laki berjubah putih dalam hadis malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Abdullah bin Zaid, saya membawa lonceng terbuat dari emas. Maukah kau beli lonceng ini? Wahai Tuan, saya mau nampaknya membeli lonceng Tuan. Hari ini Nabi mencari bagaimana memanggil orang-orang yang sholat. Kata malaikat Jibril, maukah saya ajarkan lebih baik dari ini? Khairum minha.
Diajarkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siapa enggak nangis dirubah lagi itu? Sedih enggak kita? Jadi kita harus tahu sejarah azan. Dihina nanti kita harus marah. Bukan dibuat-buat itu. Kami kadang sedih para ustadz. Sedih kita. Diatur-atur sama pemerintah. Kalau sudah azan dikecilkan, itu maknanya menyuruh jangan ada azan di masjid. Itu maksudnya. Bukan volume dikecilkan. Mana ada orang azan? Allah, Akbar, Allah. Mana ada? Mesti kuat dong orang azan. Kalau kuat pun orang nggak dengar, ditutup kupingnya, bising kali azan tuh. Udah payah Pak bekarat, kupingnya bekarat, dikencingin setan. Setan kencing nggak? Kencing dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika berkumandang azan subuh, orang Islam tak sholat, maka setan kencinglah di telinganya. 3 tahun nggak subuh nggak bekarat. Diatur-atur azan, jadi kita wajib marah. Kita bukan gak ada unsur politik. Aku bukan orang dewan di sini, gak ada. Saya guru honor Pak di Sunggal Kanan. Digaji 360.000 Covid. Covid 360 dipangkas separuh gak apa-apa lah. Inilah yang ada aku bilang. Dulu waktu belum Covid 700 dapat, 720 dapat. Masa Covid dipotong 360. Udahlah, beginilah nasibnya kan, hidupnya. Yang gaji bukan yayasan, Allah yang ngasih rezeki. Udah Pak ya, diatur-atur. Yang kedua, yang pertama ajab orang yang tak sholat. Subuh ya, dari subuh dulu kita urut. Ada anak lajang ada anak lajang. Mana anak lajang? Tunjuk tangan. Nah, kamu lah anakku, rajin kau di masjid. Ya, saya suka lupa kalau ada anak lajang dengarkan ceramah, saya bangga itu. Semalam saya ceramah di Babu Salam, banyak anak lajang datang. Senang kami itu, senang. Kalau sudah anak remaja terlibat dalam urusan agama, berarti Islam akan bangkit di kampung ini. Itu maksudnya itu. Kalau sudah anak remaja terlibat urusan agama, Pak, berarti hari ini makmurlah kampung Sukamaju ini. Masalah anak lajang nggak ada, yang azan 84 tahun. Ini pengalaman tinggal di masjid. Yang imam 72 tahun. Bismillahnya pun tak pasti. Coba, ini fakta ini loh. Yang mukul baduknya pun uak-uak semua. Anak lajangnya nggak ada. Maka zaman Nabi diangkat Bilal bin Rabbah. Berapa usianya? 16 tahun. Mengumandangkan azan. Mesti yang azan ini anak-anak muda, yang tua-tua mundur dulu. Dorong yang muda. Supaya cantik. Kita pun kalau di rumah, kalau azannya cantik, tergugah hati sholat, ya kan Bu? Oi. Jangan tidur kalian pula. Aku tak nampakku, semua hitam. Tak tidur, tak tahu lagi itu. Kalau anak muda azannya pula cantik, kita pun sholat di rumah. Ini nampaknya lain ini. Aku datanglah dulu, aku penasaran mukanya. Dapat jamaahnya. Cobalah dia aja anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kita pun yang dengarkan. Naik kereta pun, singgah dulu, singgah. Ada azan cantik kali azannya. Singgah. Ditengok, ganteng pula, ya Allah. Iya kan? Jadi menantulah kau, nak mau kau nak. Lama-lama kena saya begitu, Pak. Kita buka pula kamusnya. Alah, mampus. Kita buka kamus. Hampir. Hancur. Begitu. Tapi kalau azan sudah 84 tahun, tarik napasnya pun 2 jam. Begitu keluar bunyinya, Pak, hancur tuh, itu hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di rumah, mati aja, mati, Wak. Kasihan kali, tolong Wak, tolong woi, Wakmu katanya pula. Jadi mesti anak muda ini masuk agama.
Imam pun kalau anak muda imam, kayak tadi saya ada anak muda, siapa tadi itu? Bagus bacaannya, penggal ayat dia Ali Imran bawanya Al-Baqarah. Ya Allah, enak kita menikmati bacaan. Enak kita. Nah, lah gitu kan, mana dia ada? Ah, itulah, jadikan menantu itu Pak langsung. Iya betul ku bilang, jangan kasih kendor. Ha. Ambil langsung nomor handphonenya, ikat langsung. Jangan kau pergi kau, sini suka maju kau. Makmurkan masjid. Udah gratis. Nikahnya sama anakku bilang. Cantik bacaannya ya Allah. Ku tengok ini. Tadi mau disuruhnya aku, jangan. Aku pendatang, tak boleh aku jadi imam. Mesti yang di sini. Kan beradab juga kita punya ilmu ya kan? Gak boleh kita bertemu serban, masuk aja kita sebagai tikus nyelonong. Itu kan suka yang lain. Kalau siapa ini? Makruh jamaah. Gak boleh. Kalau imamnya tidak disukai jamaah, jamaahnya makruh, Pak. Jadi imam itu harus yang dicintai dia. Dari pakaiannya rapi, tutur katanya dicintai masyarakat, bacaannya. Tapi bacaan bagus dia. Tapi walaupun bagus, jangan panjang kali bismillahnya. Orang pun pening di belakang. Ini mata-mata habis dibantainya 2 menit bismillah. Ya kan, Allah Akbar. Dibantainya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mampus lah ini Tuhanku. Baru bismillah udah 2 menit mampus, udah lapar, udah capek, kayak mana. Nah, rusak juga. Jadi imam ini harus juga bijak dulu kita kan. Kata Nabi, kalau makmummu yang tua-tua singkatkan bacaannya. Itu triknya berimam. Kalau yang di belakang muda-muda boleh panjangkan sedikit. Kalau lah yang di belakang 70, 65, 82, 79, 92, dipakainya Al-Baqarah, besok pindah masjid. Aku yakin. Gini waktu datang. Kemana? Pindah sok paten. Pindah Pak, betul sunyi. Besok ada yang sholat. Betul aku bilang, aku pengalaman udah korban. Pindah masjid, sok paten orang lama. Aku orang lama, dia orang baru. Lama nggak sholat. Nah ya, udah panjang ceramah kita ini loh. Kurang sudah habis baterai YouTube-nya ini kurang. Udahlah dulu Pak ya. Oke, lanjut ini. Aku jauh lagi ini, besok ceramah lagi. Kau dilanjut 1 jam lagi nih, kami akan berkumpul ya kan. Bapak nggak terasa, aku yang terasa. Orang bapak ketawa aja, aku yang nggak terasa. Sana, kakak, aku yang terasa. Nggak terasa Ustaz, iya, aku yang ngomong. Dah, terakhir lah ini. Singkat aja lah. Subuh, 60.000 tahun dibakar dalam api neraka, 1 kali nggak sholat subuh. Jadi anak lajangku, anak-anakku ini, dah ganteng-ganteng mukamu nakku, subuh kau. Doakan bapakmu, doakan mamamu, berkah keluarga itu. 60.000 tahun Pak, 1 kali aja. Berapa umur Pak? 60. Udah pernah subuh? Enggak pernah Pak Ustaz, kali-kali itu. Hitunglah kalkulator. 60, ya mampus ya Allah. Berapa tahun di sana itu kan? Panasnya bukan tanggung itu, ya Allah, panasnya itu 70 kali lipat api dunia kita itu, api kompor kita. Nggak sanggup kita. Jadi jangan kita sombong, Pak. Orang yang nggak sholat itu sombong itu sama Tuhan. Merasa hebat. Padahal kebakaran rumahnya yang disebut siapa? Allah juga kan? Ya Allah. Kenapa datang musibah? Loh kok musibah? Tengok dulu. Kalau bangun rumah dari jual sabu, beli mobil dari korupsi, rumahnya kebakaran, musibah namanya itu. Enggak, ajab. Ajab lah namanya itu ya kan. Tapi kalau yang di rumah itu semua beriman, ngaji rajin sholat, kebakar baru kena musibah namanya. Ini enggak, beli mobil dari korupsi uang negara, tabrakan jalan tol Tanjung Mulia. Musibah. Enggak, ajab namanya. Cuma kita bilang nak tabok kita. Kalau kita bilang nak tabok lah. Masuk orang musibah kita katai ya kan. Kita dulu sabarlah Pak, apanya ini cobaan. Dalam hati mampus kau, cocok lah kau, cocok. Iya. Kau tengik kali kau jadi tengik kali kau, iya. Sakit kuning kau, sakit kuning. Yang kedua, sholat zuhur. 1 kali kita tinggalkan zuhur kita, maka diusir.
Satu kali kita tinggalkan zuhur, maka dosanya seperti membunuh 1000 orang Islam. Ini sahih hadisnya. 1000 orang kita bunuh, satu kali aja nggak zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Satu kali kita tinggalkan sholat asarnya, maka dosa kita seperti meruntuhkan Ka'bah. Sholat maghrib yang keempat. Ini anak lajang nih, anak gadis. Satu kali enggak sholat maghrib, kata Nabi, maka dosamu seperti berzina dengan orang tua kandungmu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sayang sama mama, Pak, ayo. Anak lajang enggak sholat sama mamanya, dia berzina tanpa dia sadari itu. Begitu derajat dosa. Anak gadis enggak sholat sama ayah, dia berzina. Mesti marah kita kalau di rumah itu enggak ada yang sholat. Marah kita. Berantem di rumah masalah sholat, bagus. Sholatlah kalian, nak. Handphone udah aku belikan. Kereta udah. Sholat kau. Terkadang yang paling parah, ayahnya nyuruh aja nggak sholat. Sholat. Bapak nggak sholat, diam kau. Nggak jalan dakwah, Pak. Mesti kita dulu yang nunjukkan. Kadang kita, ya, ada orang tua ini egois juga ya kan. Padahal nyuruh aja. Sholat kau, nak. Udah maghrib ini. Bapak, bukan urusan kau. Diam kau. Udahlah. Ibu pun begitu. Diam kau, nak. Aku halangan ini. Lampu merah. Sholat mak, lampu kuning. Sholat mak, nggak berlampu lagi katanya. Dah, sholat maghrib. Yang terakhir sholat isya, penutup. Satu kali nggak sholat isya, Bapak Ibu, maka dosanya diusir dari bumi Allah ini. Cari bumi kecuali punya aku, kata Allah. Jangan kau pakai airku. Oh, udah haus aku aja. Jangan dipakai airku. Ini punya Allah ini. Nggak bisa kita buat setetes air. Nggak bisa kita buat air. Cebok pakai air. Seandainya besok di Sukamaju ini nggak ada air. Kering air. Besok wirid bekurik wirid. Garuk pantat. Kenapa Kak mati air? Datang yang lain. Kok katalah bekurik mati air. Allah masih sayang sama kita. Iyalah. Karena kita butuh air loh. Masak pakai air, mandi, minum pakai air, cebok pakai air, bersihkan lantai, bersihkan pakaian pakai air. Bayar dengan sholat aja. Kok payah kali kadang kita ini. Sholat aja loh Pak. Usolli fardu isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Udah. Ustaz, bagaimana pahalanya sholat 5 waktu? Pahalanya. Saya belum jumpakan hadisnya saking besarnya pahala sholat. Saya belum dapatkan di Quran. Karena sholat sunnah sebelum subuh saja sudah mendapat lebih baik dunia dan seisinya. Jangan main-main perintah sholat. Sholat sunnah aja sebelum subuh sudah dapat kau dana toba. Udah punya kau itu mahantan. Podomoro. Kau pakai itu. Punya mulai itu. Coba tes besok. Ditabok kita. Lebih baik dunia seisi. Apalagi kita subuh. Gak tinggal 5 waktunya ya Allah. Enak hidup kita. Oke, demikianlah tausiah ini Pak. Aku udah oyong, udah haus. Demikianlah tausiah ini. Salam kenal. Nama saya Sahriaman Saragi, Bapak Ibu. Asal kami Simalungun, Kecamatan Rakehean. Kami tinggal di Desa Payageli, Perumahan PLN Payasari. Anak baru 1, istri baru 1. Udah jangan pancing-pancing. Mancing-mancing aja kadang. YouTube. Ya. Nah, jadi saya berdakwah di sini banyak jamaah. Saya baru masuk di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini perkenalan kita awal. Saya harapkan masjid kita, apa namanya masjid? Nurul Fajar. Nur itu cahaya, fajar itu menyingsing, cahaya yang terang. Jadi makmurkan itu anak muda dilibatkan Pak. Ajan kau nakku, imam kau nakku. Yang tua-tua memantau aja. Coba nanti datang pun tadi tamu, kayak saya tadi tamu. Ku tengok, apa penilaian tamu? Mantap BKM-nya ini Jang. Itu. Kenapa mantap? Anak muda dilibatkan, habis Quran, mantap bacaannya. Padahal bukan urusan BKM, kita tahu dia itu tak datang pun mungkin dia. Tapi otomatis BKM-nya yang dipuji orang lain. Pengurusnya mantap. Jangan ribut di masjid. Jangan pindah-pindah masjid, minta tolong. Jangan pindah masjid, tahan sampai mati di situ. Jangan pindah. Mana wak pindah sok paten? Pindah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.